Atalia Praratya, minta maaf. Pemirsa Intens Investigasi, publik tanah air tentu sempat dibuat heboh dengan pengakuan mengejutkan Lisa Mariana. Seorang selebgram, sekaligus wanita yang mengaku sebagai simpanan dan diduga memiliki anak dari hubungannya masa lalunya dengan mantan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ya, entah dengan alasan apa. Pasalnya Lisa sebelum terlihat sangat menggebu-gebu saat membuka aib sang mantan gubernur dan bahkan memintanya untuk melakukan tes DNA. Setelah hasil tes keluar, Lisa sempat meminta perdamaian atau restoratif justice, namun sekarang Lisa membatalkan niat tersebut dan mediasi deadlock. Apa yang membuat Lisa berubah pikiran dan tetap menjalankan second opinion untuk tes DNA di luar negeri? Namun pemirsa, bukan cuma soal itu. Yang juga cukup mengejutkan adalah di momen ini, Atalia istri Ridwan Kamil tampak melakukan sesuatu yang begitu menyentuh, sebuah sikap yang penuh makna. Yang membuat banyak orang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dilakukan wanita yang akrab disapa dengan panggilan ibu cinta itu? Di tengah momen ini atau jelang pertemuan sang suami dengan Lisa yang kabarnya akan membahas soal perdamaian mereka, pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya pemirsa, seperti kita ketahui bersama atau jelang prosedur restoratif justice yang kabarnya akan dilakukan pihak Lisa dan Ridwan Kamil. Prosedur restoratif justice sendiri atau singkatnya merupakan cara atau proses pendekatan penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi atau pengembalian hubungan yang sebelumnya rusak. Bukan dengan cara pada pembalasan atau hukuman semata, tetapi dengan cara yang lainnya. Lisa pada momen sebelumnya juga sempat menyatakan siap dan mengaku akan berdamai dengan seterunya tersebut. Tetapi yang kita bahas di momen ini adalah tentang langkah atau sikap menyentuh yang dilakukan Atalia Praratya, istri Ridwan Kamil, jelang momen itu terjadi. Dikutip dari akun media sosialnya, wanita yang akrab disapa dengan panggilan ibu cinta itu justru terlihat tengah tausiah subuh bersama seseorang ustadz rekanannya. Dalam unggahan lainnya, Atalia juga tampak memperlihatkan aktivitasnya yang tak kalah menyentuh, di mana ia tampak menghadiri sebuah acara pernikahan seseorang yang dikenalnya dengan penuh senyum. Lantas di momen itu, Atalia pun ikut menyampaikan doa dan harapan terbaiknya bagi sang pengantin. Ya, apa yang dilakukan Atalia memang seakan memperlihatkan ia tak terganggu dengan apapun permasalahan yang sedang dihadapi suaminya. Pasalnya hari ini, Selasa 23 September 2025, publik juga tengah menantikan kabar dari Mabes Polri, di mana dikabarkan akan terjadi pertemuan penting antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Seperti kita ketahui bersama, setelah hasil tes DNA keluar dan menyatakan hasilnya tidak identik antara anak yang dikandung Lisa dengan DNA milik Ridwan Kamil, kabarnya pihak Mabes Polri pun menyatakan siap memfasilitasi perdamaian keduanya. Apa kata pihak Lisa Mariana setelah terjadi mediasi? Apa penyebab deadlock dan tetap ingin menjalankan tes DNA ke luar negeri? Tadi sudah selesai dari hasil mediasi tersebut. Yang jelas untuk mediasi deadlock. Jadi kita serahkan semua nanti proses-prosesnya ke Barreskrim seperti apa ke depannya. Yang jelas hasilnya deadlock. Jadi
tidak ada mediasi. Dalam artian kasus hukumnya dilanjutkan, Bang? Yang jelas tetap berjalan, makanya kita berserahkan semua kepada Barreskrim nanti untuk proses-proses selanjutnya. Tapi ada permohonan perdamaian dari pihak Lisa nggak, Bang? Nggak ada. Yang jelas kan tadi sudah ada, jadi yang karena deadlock tidak ada perdamaian ya maka maju terus. Jadi kita serahkan semua proses-proses ke Barreskrim, kita tinggal mengikuti sampai di mana final perkara ini. Oke? Setali tiga uang dengan pernyataan yang dibuat Lisa. Lantas, pertanyaan berikutnya pun muncul. Bagaimana tanggapan dan reaksi Ridwan Kamil setelah pertemuan dengan Lisa Mariana? Walaupun mediasi sudah dilangsungkan, RK tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan kasus pencemaran nama baiknya yang kini masih bergulir di Barreskrim Polri. Sebagai bentuk efek jera bagi Lisa Mariana, kami memenuhi undangan Barreskrim Mabes Polri karena memang dipanggil kemarin tanggal 14 September. Ada undangannya resmi. Hari ini Pak Ridwan Kamil tidak bisa hadir karena memang beliau sedang di luar kota, ada pekerjaan yang beliau tidak bisa tinggalkan. Sehingga mewakilkan kepada kami tim kuasa hukum untuk menghadiri mediasi. Namun demikian, teman-teman media dan publik harus tahu bahwa Pak Ridwan Kamil lebih menghormati proses hukum yang saat ini berlangsung di Barreskrim terkait dengan laporan Pak Ridwan Kamil. Dan Pak Ridwan Kamil sekali lagi kami nyatakan beliau menyampaikan menolak secara tegas mediasi dan lebih memilih untuk melanjutkan proses ini sampai tuntas. Agar apa? Agar berkepastian hukum. Itu yang paling penting yang disampaikan Pak Ridwan Kamil, juga menjadi efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran nama baik terhadap Pak Ridwan Kamil. Kita tahu bahwa apa yang disampaikan Lisa Mariana selama ini itu tidak terbukti kebenarannya. Ada tes DNA, hasilnya itu sudah jelas bahwa ZA bukanlah anak biologis dari Ridwan Kamil, tetapi anak biologis Lisa Mariana. Itu sudah tegas. Jadi itu bukti yang sempurna. Jadi sekali lagi kami ingin menyampaikan kepada publik, Pak Ridwan Kamil memilih ini semata-mata demi penegakan hukum agar berkepastian hukum dan memang harus ada efek jera karena memang ini sangat merugikan Pak Ridwan Kamil. Nama baik beliau hancur gara-gara adanya pencemaran nama baik. Rumah tangga beliau juga mengalami gangguan, mengalami kerusakan rumah tangga, itu jelas. Kita tunggu dari Barreskrim seperti apa proses kelanjutannya, karena ini kan memang kasus ini sebetulnya tidak susah untuk menaikkan statusnya. Kenapa? Buktinya sudah cukup. Tinggal sekarang kami percaya kepada Barreskrim Mabes Polri bisa bertindak profesional, bisa independen untuk menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya sampai selesai. Ya, pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya, di mana momen mediasi akhirnya telah digelar di Mabes Polri hari ini. Sebelumnya, atau saat ditemui awak media di hari Senin, 22 September 2025 kemarin, Lisa tampak sempat menghaturkan perasaan penyesalannya. Lantas apa yang membuat Lisa melakukan hal tersebut? Apakah hal ini berkenaan dengan tes DNA? Dan mungkin proses hukum yang siap menantinya? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Jangan lupa dukung terus channel Intens Investigasi Jelang mencapai 4 juta subscribersnya di tahun ini. Jangan lupa untuk terus saksikan terus channel Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Ditemui awak media di hari Senin 22 September 2025 kemarin, atau tepatnya saat Lisa mengunjungi salon, agaknya guna mempercantik diri saat bertemu dengan pria yang sempat diisukan memiliki hubungan spesial, bahkan memiliki anak dengannya tersebut. Lisa
Di momen ini pun sempat menghaturkan perasaan penyesalannya. Dari lubuk hatinya yang terdalam, Lisa juga mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan yang mungkin juga berakibat fatal bagi dirinya, sehingga seolah menjadi karma bagi dirinya. Kakak, oke, kamu minta maaf. Itu kan Ya karena memang aku salah. Memang aku salah. Jadi kamu sekarang mengakui kamu salah, Salah. sudah menguasai semua. Iya betul. Kalau ngerasa bersalah sih udah dari lama ya Mbak. Karena kan saya kan juga sebelumnya seorang istri. Mungkin perceraian ini adalah karma juga dari ya aku merusak rumah tangga gitu kan. Tapi masalahnya ceweknya Pak RK juga banyak, bukan saya doang begitu loh. Udah nggak usah di-spill, nanti juga pada bermunculan gitu loh. Nanti bentar lagi ada yang muncul nih Kak. Iya mungkin kita punya grup kebetulan. Pacarnya Pak RK. Iya, grup pacarnya Pak Ya RK. pokoknya adalah. isinya berapa Kak? Adalah. Udahlah, damailah. Udahlah, no comment. Gak mau. Dan di momen yang sama, permohonan maaf tidak hanya kepada sang mantan gubernur, tetapi juga ditujukan untuk Atalia Praratya. Lisa mengakui bahwa pengakuannya selama ini mungkin telah membuat Atalia sedih dan merasa terluka. Ia pun bersujud dalam kata, memohon maaf dari lubuk hatinya yang terdalam. Bahkan Lisa berharap bila diberi kesempatan untuk bertemu, ia ingin menyampaikan permohonan maaf itu secara langsung. Tatap muka, dari hati ke hati, lantas akankah hal tersebut bisa terwujud? Atau hanya akan menjadi angin lalu bagi Atalia yang sepertinya tak ingin bertemu sama sekali dengan Lisa Mariana? Kalau Bu Cinta ya saya minta maaf. Kalau PRK kita saling minta maaf gitu. Ya untuk Bu Cinta, Bu Atalia Praratya, saya meminta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Ya sedih ya. Ya pokoknya sedih lah gitu. Pokoknya saya meminta maaf aja. Pemirsa setali 3 uang dengan momen sebelumnya, Lisa sempat buka suara soal karma yang terjadi pada dirinya biduk rumah tangganya. Lantas apakah hal yang dimaksud Lisa? Dan lalu benarkah pula hal ini berkaitan soal hubungan Lisa dengan orang terdekatnya? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Jangan lupa dukung terus channel Intens Investigasi Jelang mencapai 4 juta subscribersnya di tahun ini. Jangan lupa untuk terus saksikan terus channel Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Memang agaknya tak banyak yang tahu di balik hebohnya pengakuan Lisa soal hubungan gelapnya terdahulu dengan sang mantan gubernur. Lisa ternyata menyimpan kisah pribadi yang mengejutkan. Ya, di sela-sela wawancaranya bersama awak media, Lisa mengaku bahwa rumah tangganya dengan sang suami yang kabarnya bernama Edo kini telah kandas. Dengan nada datar, Lisa mengakui bahwa dirinya kini berstatus janda. Walaupun begitu, ia menegaskan bahwa perceraian bukanlah karena kasusnya dengan Ridwan Kamil, melainkan karena perbedaan yang sudah terjadi sejak lama. Perbedaan yang akhirnya membuat rumah tangga mereka bubar jalan. Ya iya emang janda, oh, gimana dong janda kita, promo dikit nggak apa-apa. Dari kapan sih Kak? Udah 1 bulan. Itu sudah putusan dari Pengadilan Agama Kak? Belum, kan 3 bulan ya, 3 bulan 10 hari, bener gak sih? Masa ide ya? Maksudnya udah putusan dari Belum, udah, tapi udah talak. Gitu, talak 3 lah langsung. Itu cepet lah, kita langsung ya suami. Iya. Gara-gara Alasan kenapa cerai? Enggak apa-apa, cuman berbeda banyak perbedaan pendapat aja ya. Selama 1 tahun terakhir gitu. apa karena permasalahan yang kemarin? Enggak, jauh, enggak ada. Gimana ya? Udah ngerasa nggak nyamannya, udah dingin gitu rumah tangga, ngerti gak sih?
gue pulang ke rumah tapi gue kayak bukan, lu tuh bukan rumah gue gitu loh. Hambar gitu kan, udah setahunan. Udah sering gak suka komunikasi apa gimana? Gimana? Di rumah tuh gak ada komunikasi. Ya gitu flat aja. Gak selayaknya suami istri loh. Iya, Udah pisah rumah. sekarang udah pisah rumah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen